lagi kita di channel yang penuh imajinasi, informasi gratis, nggak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Kicau Jelata? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelumnya kita sapa dulu teman yang sudah lama tidak menjumpai sobat-sobat Kicau Jelata di seberang sana, Bung Jela. Apa kabar Bung Jela? Sudah lama tidak basuh ini. Alhamdulillah ya. Sobat Kicau Jelata yang berbahagia, hari-hari ini pandemi masih menjadi sesuatu yang sepertinya momok yang nggak pernah berhenti. Update terakhir dari Satgas COVID, sudah lebih dari 3 juta orang saudara kita sebangsa yang terinfeksi, dan sudah lebih dari 80.000 orang yang meninggal. Meninggal karena pemicunya adalah COVID. Itu data yang terrecord. Tentu kalau kita baca analisa para ahli, data tersebut belumlah menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Karena masih banyak orang-orang atau masyarakat kita yang di luar sana tidak sempat ke rumah sakit. Apapun itu, satu hal yang kita harus yakin, melihat data statistik tadi, bahwa COVID itu nyata adanya. Bahwa COVID itu bukan sesuatu yang ada di halusinasi, di angan-angan, di imajinasi. Tetapi COVID itu benar-benar ada, dan saat ini tidak perlu jauh-jauh mencarinya. Salah satu saksi hidup sebagai penyintas adalah teman kita Bung Jela. Dan Bang Kica sendiri, 2 adik ipar juga terkena COVID, 2 ponakan, menantu, dan alhamdulillah semuanya saat ini telah selesai menjalani isolasi mandiri. Untuk meningkatkan kewaspadaan kita, untuk menambah wawasan kita, andai kata katakanlah itu petaka yang kita anggap petaka atau musibah itu datang kepada kita, ada baiknya kita minta kepada Bung Jela yang sudah lama kita rindukan karena tidak pernah muncul, mungkin sudah 2 bulan ya, untuk berbagi dengan kita bagaimana pengalaman Bung Jela, mulai dari perkiraan di mana tertularnya, lalu apa yang Bung Jela lakukan, bagaimana selama menjalani isolasi mandiri. Mudah-mudahan apa yang di-sharing Bung Jela ini bisa menjadi bekal bagi kita jika hal yang sama terjadi kepada kita, keluarga kita, atau orang-orang terdekat kita. Silakan Bung Jela. Oke, sahabat Kicau Jelata, alhamdulillah kita masih ketemu lagi ya setelah saya Bung Jela terpapar virus corona COVID-19. Nah ini tadi saya sampaikan di pembukaan bahwa masih banyak orang-orang yang menganggap bahwa virus ini akal-akalan segala macam, tapi nyatanya memang ada, dan kita tahu bahwa di seluruh dunia orang membicarakan itu dan terpapar itu dengan berbagai-bagai varian ya. Nah, kurang lebih 4 pekan yang lalu ya, Bung ini terpapar dengan kondisi yang agak berat ya, karena harus dirawat di rumah sakit. Nah, ini mungkin kita bicara dari awal dulu ya, kok bisa terpapar gitu kan. Ya sementara ini kan kita selama ini termasuk yang sangat disiplin, untuk kemana-mana juga udah mulai mengurangi aktivitas, kemudian pakai masker segala macam, 5M dan 5M udah kita laksanakan semua ya. Namun demikian yang namanya terpapar ya kena juga gitu kan. Nah, di sini mungkin kita perlu mewaspadai bahwa semua orang hari-hari ini selalu kemungkinan akan bisa terpapar. Kalau dulu orang yang kena COVID-19 atau terpapar itu adalah orang-orang yang seperti mendapat lotre ya, atau undian gitu kan. Tapi kalau hari-hari
mungkin udah seperti mendapatkan arisan gitu ya. Artinya arisan itu orang yang ikut satu perkumpulan, kemudian tinggal menunggu giliran aja kebagian. Dan kita doakan supaya mudah-mudahan arisan ini cepat berakhir, sehingga nggak harus semua gitu kan. Dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah juga kan luar biasa, mempercepat vaksinasi, dan ya mudah-mudahan dengan makin banyak yang sudah terpapar ini, herd immunity alami mungkin akan tercapai nantinya, di samping herd immunity yang dari vaksin. Tapi kembali lagi mengenai bagaimana apa yang Bung Jela alami selama terpapar ya. Jadi Bung Jela merasa itu udah terpapar kurang lebih 5 hari ya. Mungkin di hari kelimanya itulah puncaknya demam paling tinggi, kemudian semua penciuman udah hilang, dan rasa pun udah nggak ada. Akhirnya karena panas juga cukup tinggi, tapi sebetulnya udah siap-siap untuk isoman ya, isolasi mandiri di rumah. Namun karena diserang di bagian pencernaannya, sehingga butuh infus. Nah akhirnya Bung Jela mencari beberapa rumah sakit, ternyata semua sudah full capacity. Di UGD-nya saja full capacity, apalagi di ruang perawatan. Nah akhirnya dengan bantuan beberapa kerabat, dapat satu informasi ada rumah sakit di Jalan TB Simatupang yang masih bisa menerima, tapi di IGD. Begitu datang di IGD pun, kita hanya dapat di kursi roda, dan kapasitas tempat tidur itu mungkin kurang lebih 30 sampai 40 ya. Tapi yang pasiennya mungkin sudah banyak di kursi roda yang dapat oksigen di situ, termasuklah Bung Jela dapat infus di situ, menunggu dapat tempat. Untung cuma setengah hari, akhirnya dapat tempat tidur. Dan berbagai macam manusia yang terpapar di sana, dan berbagai macam penyakit juga ada di ruang IGD yang harusnya cuma isi 10 tempat tidur mungkin atau 20, sekarang udah ada 30, bahkan 40 dengan kursi roda segala macam. Jadi kondisinya memang sangat memprihatinkan. Dan namanya tenaga kesehatan kita sudah pontang-panting lah untuk melayani. Akhirnya memang nggak terlayani dengan baik. Nah, setelah menunggu 3 hari, nggak juga dapat kamar perawatan, tapi kondisi Bung Jela alhamdulillah karena rahmat Allah SWT sudah mulai membaik, dan panas sudah tidak lagi, demam tidak lagi, dan buang-buang air juga tidak lagi. Akhirnya dengan izin dokter diperbolehkan pulang untuk isoman di rumah. Nah, apa yang lagi catatan lain yang perlu kita ingat, bahwa begitu kita positif terkena COVID-19 hasil PCR ataupun hasil antigen ya, itu yang dihantam dulu adalah mindset kita, bahwa ini sangat berbahaya gitu kan. Dan kalau kita tidak mengingat kepada kekuasaan Allah, kita akan terbawa ke dalam keadaan yang sangat down karena terpapar di mindset kita. Ya. Nah ini yang perlu kita waspadai semua sobat-sobat kita di Lata. Begitu terpapar, ya mungkin sebaiknya tenang-tenang saja, karena ini juga hanya virus ya, yang masa inkubasinya juga terbatas. Setelah itu memang kita harus pemulihan kembali. Tapi yang terjadi adalah memang pada waktu masa puncaknya itu memang kita demam panas, penciuman hilang, selera makan hilang, semua hilang. Nah di situ yang sesuai dengan anjuran pemerintah ya, bahwa kita harus selalu meningkatkan imun, aman, dan iman. Ini setelah kita mengalami terpapar COVID-19 ini, mungkin urutannya kita balik ini Bang Kijak. Jadi Bang Kijak kita balik, urutannya yang utama itulah iman dulu yang harus dikuatkan. Ada guru besar kedokteran yang dari zaman dulu, yang dari Al Saudi, yang itu Ibnu Sina, menyatakan bahwa kepanikan itu adalah 50% dari penyakit. Kemudian ketenangan adalah 50% dari penyembuhan, dan kesabaran adalah proses mulainya penyembuhan. Nah dari situlah kita kembali bahwa kita sebagai orang beriman
harus mulai untuk mengingatkan kembali bahwa semua ini adalah karena izin Allah. Tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini kalau bukan karena izin Allah, dan hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Dengan keimanan yang tinggi kita akan tenang, barulah kita mulai untuk penyembuhan. Gitu Bang. Mungkin sedikit kita flashback lagi ke belakang ya. Kira-kira ini disiplin 3M dan bahkan 5M dan sudah tidak kemana-mana ya, tapi masih terpapar juga. Ini mungkin agak sulit juga untuk kita mentrasirnya dari mana atau mentrace-nya dari mana kenanya. Kebetulan 5 hari sebelum puncaknya demam itu memang Bung Jela keluar, ada olahraga bersama dengan teman-teman ya, kita kurang lebih berlima. Tapi teman-teman Bung Jela satu pun tidak ada yang terpapar. Nah mungkin di tempat lain, atau mungkin juga ada yang dari bagian dari keluarga yang membawa dari luar. Tapi yang terjadi adalah bahwa ini akhirnya menjadi klaster keluarga, dan kami satu keluarga terpapar 8 orang. Jadi kan 8 orang, dan alhamdulillah kena izin Allah juga, dan kena melalui obat dan segala macamnya, kita semua sudah negatif kembali. Nah sekarang tinggal pemulihan. Mungkin itu sebenarnya sebagai gambaran aja Pak. Baik, Bung Jela, sepertinya sudah cukup bisa memberi pencerahan ya kepada kita semua. Setidak-tidaknya kata kuncinya kalau kita ditakdirkan ya, karena kita nggak tahu pintunya dari mana ya. Bung Jela sendiri yang setahu Bang Kica sangat strict, sangat disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, ternyata kena juga gitu. Dan banyak juga teman-teman yang lain juga begitu. Artinya risiko itu potensial bisa dialami siapa saja, dan setidaknya jika kita terkena ada 3 hal yang menjadi pegangan kita. Ya, Bung Jela mengurutkannya iman, imun, aman ya. Barangkali Bang Kica mau menambah 1, yaitu ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu kita bisa memahami perilaku virus, dengan ilmu kita bisa mengetahui apa yang berisiko tinggi bagi kita, apa yang tidak. Dengan ilmu kita bisa memahami apa yang harus kita lakukan sehingga kita terlindungi, terprotek. Barangkali itu untuk sharing pertama ini. Terima kasih, Bung Jela. Ada lagi? Saya tambahkan. Jadi waktu begitu terpapar, langkah pertama yang Bung Jela lakukan adalah menginformasikan kepada teman-teman yang pernah berhubungan dengan Bung Jela kurang lebih 14 hari terakhir. Jadi mendeklar bahwa Bung Jela adalah terpapar COVID-19 positif kan gitu kan. Nah dari feedbacknya berkat doa teman-teman semua, mendoakan, dan juga banyak juga yang memberikan masukan untuk obat-obatannya macam-macam lah ini. Yang satu yang Bung Jela ambil adalah tingkatkan iman tadi dengan membaca, dengan banyak berselawat, kemudian istighfar dan banyak-banyak tilawah Al-Quran. Ternyata tilawah Al-Quran itu luar biasa, dengan napas yang tersengal-sengal, lama-lama makin panjang. Itu yang obat yang paling mujarab menurut Bung Jela ya. Itu saja mungkin saran dari Bung Jela. Ya, jadi kata kunci terakhir dari Bung Jela bahwa perbanyak tilawah, ya, setidak-tidaknya itu tidak membuat liar pikiran kita kesana kemari yang dihantui oleh kekhawatiran-kekhawatiran, dan seperti kata Ibnu Sina tadi bahwa kekhawatiran itu adalah 50% dari penyakit, gitu ya. Lalu, baik Sobat Jelata, mudah-mudahan kicau pendek kita hari ini bisa bermanfaat bagi semua, bisa menjadi pengingat diri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.